Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sholat rutin dan sholat sunnah insidentil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neneng Baroro dan saya Koriati Sadiah dari PGMI D2. Yang pertama yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan sebelum dan sudah sholat fardu. Sholat rawatib ini dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum melakukan sholat fardu. Rakaat yang dikerjakannya yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat sebelum asar. Yang kedua itu ba'diyah. Ba'diyah itu sesudah sholat fardu. Rakaat yang dikerjakannya yaitu 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Niat sholat qobliyah. Dimisalkan kita melakukan sholat zuhur, yaitu usolli sunatal qobliyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat ba'diyah. Diumpamakan sholat zuhur juga, yaitu usolli sunatal ba'diyah zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Yang nomor 2, sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilakukan ketika bulan Ramadan. 23 rakaat, yang 3 rakaat itu witir. Sedangkan tarawih sendiri itu 20 rakaat 10 salam. Untuk niatnya usolli sunata tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, itu bagi makmum. Jika bagi imam, usolli sunata tarawihi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Yang ketiga itu sholat tasbih. Sholat tasbih ini bisa dikerjakan kapan saja. Namun ada waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat tasbih, yaitu ketika munculnya matahari, setelah sholat subuh, dan sebelum zuhur. Jadi waktu itu tidak bisa kita melakukan sholat tasbih. Ketika kita mengerjakan di malam hari, kita mengerjakan dengan 4 rakaat dan 2 salam. Tata cara melakukan tasbih itu sama dengan sholat yang lainnya. Namun di akhir setiap pergerakan kita menambah bacaan tasbih. Yang pertama, rakaat pertama kita menambah 15 tasbih, dan selanjutnya kita menambah 10 tasbih. Dan rakaat yang kedua kita juga membaca bacaan tasbih selama 10 kali. Niat sholat tasbih yaitu usolli sunata tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Yang selanjutnya sholat hajat. Sholat hajat ini dilakukan kapan saja. Sholat hajat ini sholat meminta sesuatu agar segera diijabah. Untuk niatnya usolli sunata hajati rakaataini lillahi ta'ala.
Sholat duha ini sholat yang dikerjakan pada waktu pagi hari, yaitu terbitnya matahari sampai matahari itu di tengah-tengah kepala kita, atau mulai jam 6 sampai sebelum zuhur. Niat sholat duha sendiri yaitu usolli sunat duha atau ini lillahi ta'ala. Dan ini sholat duha bisa dikerjakan berjamaah dan juga bisa dikerjakan sendiri. Selanjutnya sholat taubat. Sholat taubat ini meminta ampunan ketika kita melakukan kesalahan. Untuk sholat taubat ini dilakukan kapan saja, dan untuk niatnya usolli sunata taubata lillahi ta'ala. Sholat yang ke-9 yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat malam yang dikerjakan ketika kita bingung atau bimbang akan pilihan kita. Misal kita ingin memilih sekolah atau melanjutkan di perguruan tinggi. Misal kita umpamakan kita memilih di IAIN sama di UNED, dan kedua-keduanya ini sama-sama lolos dan kita pasti membingungkan kita harus memilih yang mana. Jadi kita bisa melakukan sholat istikharah 3 hari 3 malam. Dan niat sholat istikharah itu yaitu usolli sunatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat hari raya. Sholat hari raya Idul Fitri merupakan sholat sunat yang muakkad, dilakukan mulai dari terbitnya matahari. Untuk niatnya usolli sunatal Idul Fitri raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Untuk rakaat pertama takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca iftitah, terus takbir sebanyak 7 kali. Setelah itu membaca surat-surat dan melakukan sholat yang seperti biasanya. Untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Setelah itu Al-Fatihah, terus surat-surat, habis itu tertib. Selanjutnya sholat hari raya Idul Adha dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Niatnya usolli sunatal Idul Adha raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Untuk rakaat pertama membaca setelah iftitah membaca 7 takbir. Setelah itu Al-Fatihah dan juga surat-surat. Untuk rakaat kedua membaca 5 takbir. Setelah 5 takbir membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan surat-surat pendek. Khutbah pertama 9 kali takbir dan khutbah kedua 5 takbir. Untuk hal-hal yang diwajibkan yaitu mandi sebelum berangkat sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, dan juga memakai wewangian dan pakaian yang bersih. Kedua yaitu sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini kita lakukan saat terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana. Niat sholat gerhana yaitu ada 2 ya, sholat gerhana matahari sama sholat gerhana bulan. Kalau sholat gerhana matahari yaitu usolli sunatal kusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat gerhana bulan yaitu usolli sunatal kusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Cara-cara sholat gerhana ini beda dengan yang lainnya. Cara yang pertama yaitu kita niat terlebih dahulu membaca niat sunnah gerhana, dilanjut dengan takbiratul ihram, dan kita membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Dilanjut dengan kita rukuk. Nah, selesai kita rukuk kita langsung takbir lagi, membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Lalu selesai itu kita rukuk kembali, dan selesai kita rukuk iktidal, dan kita iktidal kita langsung sujud. Selesai sujud kita langsung berdiri lagi dengan rakaat yang kedua. Rakaat kedua ini sama dengan rakaat yang pertama tata caranya. Selanjutnya sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat meminta hujan. Ini sebanyak 2 rakaat, dilakukan secara berjamaah di lapangan, lebih utamanya di lapangan. Untuk rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali.
Khutbah dilakukan lebih utama sebelum sholat istisqa. Dengan yang khutbah pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali dan khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menatap dalam kelam, tiada yang aku lihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud.